wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Amalia Fadilah dari kelas 1B, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fenomena ekonomi sawah padi menggunakan makosid syariah. Fenomena sawah padi memiliki dampak besar pada ekonomi masyarakat, terutama di Indonesia sebagai negara agraris. Sawah padi menyediakan kebutuhan pokok berupa beras yang menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat. Menggunakan perspektif makosid syariah, fenomena ini dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, menjaga harta. Sawah padi menjadi sumber penghasilan bagi petani lokal. Keberlanjutan sawah padi mendukung kestabilan ekonomi desa, terutama dalam menghindari kemiskinan. Tantangannya adalah harga gabah yang rendah seringkali merugikan petani, bertentangan dengan makosid yang bertujuan menjaga kemaslahatan ekonomi. Yang kedua, menjaga jiwa. Sawah padi mendukung ketahanan pangan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Akses terhadap pangan lokal yang terjangkau membantu mencegah kelaparan. Pentingnya menjaga sawah dari alih fungsi lahan demi kebutuhan masyarakat luas. Yang ketiga, menjaga akal. Dengan stabilitas ekonomi dari sawah padi, keluarga petani dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Sawah yang produktif berkontribusi pada pemikiran inovatif dalam teknologi pertanian. Yang keempat, menjaga keturunan. Sawah padi menjadi sumber ekonomi turun-temurun dalam keluarga petani. Namun, generasi muda seringkali enggan melanjutkan profesi ini karena tantangan ekonomi dan kurangnya apresiasi. Yang kelima, menjaga agama. Produksi pangan yang halal dan baik, halalan thayyibah, mendukung konsumsi sesuai syariat Islam. Berkelanjutan, sawah juga dianggap sebagai bagian dari ibadah menjaga amanah lingkungan. Selanjutnya, dikaitkan dengan ayat terkait ekonomi. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menekankan pentingnya makanan yang halal dan baik. Produksi padi di Indonesia mencerminkan penentuan makanan halal untuk mayoritas muslim. Kebijakan pemerintah dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan sesuai syariat penting untuk menegakkan makosid. Yang kedua, ada surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal baluna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawabawa khairun amalan. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Kahfi ayat 46. Ayat ini mengingatkan bahwa kekayaan seperti sawah padi bersifat sementara, namun pengelolaan yang baik dengan niat maslahat bisa bernilai ibadah. Petani yang menjaga sawah dengan baik berkontribusi terhadap kebaikan ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya, keterkaitan dengan politik ekonomi Indonesia itu dibagi menjadi dua, skala nasional dan skala internasional. Yang skala nasional, yang pertama subsidi dan kebijakan. Pemerintah memberikan subsidi pupuk dan bibit untuk membantu petani, namun distribusi yang kurang merata menjadi kendala. Alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri menjadi isu serius, melibatkan pertimbangan politik ekonomi yang besar. Yang kedua, ketahanan pangan nasional. Sawah padi berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Pemerintah melalui program seperti Perum Bulog sering membeli gabah untuk menjadi stabilitas harga beras di pasar.
Setelah skala nasional, ada skala internasional. Yang pertama, ekspor dan impor beras. Indonesia kadang masih mengimpor beras, padahal produksi padi lokal mencukupi. Ini menunjukkan ketergantungan pada kebijakan internasional. Potensi ekspor beras organik dari sawah padi dapat meningkatkan devisa negara. Yang kedua, persaingan global. Harga padi di pasar global cenderung fluktuatif, mempengaruhi petani kecil. Tantangan lain adalah masuknya produk beras impor dengan harga lebih murah, yang melemahkan daya saing petani lokal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.